Hai, aku Ahmed. Kali ini aku ngupload konten yang berbeda dari biasanya. Biasanya aku nyanyi genjreng-genjreng apapun yang berkaitan dengan musik. Tapi kenapa kali ini aku ngupload konten yang beda? Karena aku cuma mau berbagi pengalaman, mungkin berguna untuk siapapun yang merasakan hal yang sama atau yang terjadi sama kalian sama kayak aku. Yang terjadi sama aku, YouTube aku dihapus permanen. Jadi nggak cuma videonya Ahmed Official itu nggak ada, udah di pencarian, hilang total. Awalnya channel aku ini diretas, dibajak, disusupi, dihack atau apapun lah itu. Dan si hacker ini melakukan streaming, dan streamingnya itu pelanggaran kelas berat. Mengapa kau dustai aku? Mengapa kau lukai aku? Kelas dewa ya kan. Jadi tim itu menghapus permanen. Aku nerima email itu telah dihapus permanen. Berat. Oke, pertanyaannya kenapa bisa, bagaimana mengatasinya, dan butuh waktu berapa lama untuk channel itu bisa kembali seperti hari ini. Kita ke pertanyaan nomor 1, kenapa bisa. Ini pertanyaan yang berat, rumit, bener-benar, karena aku nggak tahu itu terjadi tiba-tiba aja tanpa aku melakukan kesalahan apapun. Phishing misalnya, kata sandi lemah misalnya. Phishing ini adalah email dari hacker yang kita klik lalu kita akses. Jangan lakukan itu. Aku nggak ada melakukan itu. Dan kata sandiku benar-benar kuat, kombinasi huruf dan angka rumit, kuat. Jadi jawabannya kenapa bisa, dari pertanyaan yang kenapa bisa ini, menurutku mungkin malware atau virus. Atau aku punya satu jawaban yang lebih menenangkan lagi, ya kita sedang dalam ujian. Itu mungkin lebih menenangkan. Terserahlah apapun itu, bagaimanapun prosesnya kenapa bisa, entahlah. Yang paling perlu lagi kita ke nomor 2, gimana cara ngatasinya. Tersenyumlah, tersenyumlah. Jangan menyerah, jangan menyerah. Itu udah terjadi, kenapa bisa nggak perlu dipertanyakan waktu kalian ngalamin itu. So, gimana ngatasinnya? Begini cara ngatasinnya versi aku yang aku hadapi. Jadi waktu channel dihapus ini kan kita menerima emailnya berisi kira-kira begini: kami telah menghapus channel Anda karena melakukan pelanggaran bla 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 bla. Jika Anda merasa ini adalah sebuah kekeliruan, silahkan ajukan banding di sini. Itu yang perlu dilakukan, ajukan banding, kirim form pengajuan banding. Akhirnya aku kirim. Setelah kita kirim, terima kasih telah menghubungi kami, kira-kira begitu lagi. Kami akan membalas 2 hari kerja gitu kan. Tunggu. Hebatnya si hacker atau si peretas ini apa? Dia nggak kebaca. Jadi aku terima email balasan itu: hai, kami telah meninjau lebih lanjut secara detail bahwa YouTube Anda tidak terjadi peretasan. Apa kau tak punya perasaan? Serius? Hai, kamu serius? Bravo, hebat, hacker ini hebat, benar-benar hebat si peretas ini. Komplain lagi kita ya kan? Gimana mungkin ini nggak terjadi peretasan? Masa ya? Kita screenshot
email yang waktu di si streaming si hacker atau si peretas ini melakukan siaran langsung, itu ada pemberitahuannya melalui email ke kita. Itu kita screenshot, kirim ke mereka lagi, ke tim YouTube. Proses lagi, banding lagi, terus saja push ya kan, kirim. Udah entahlah berapa banyak, mereka kirim lagi jawaban yang sama. Kami telah meninjau secara detail bahwa tidak terjadi pelanggaran, tidak terjadi peretasan. Semakin keren si hacker ini. Oke. Jadi gimana mengatasinya? Itu tetap kalian screenshot bukti-bukti yang ada, termasuk pemberitahuan waktu streaming, pokoknya yang berkaitan dengan si peretas ini. Biarpun mereka bilang peninjauan secara lebih lanjut itu nggak ada peretasan, nggak peduli, kita screenshot lagi. Duh, gimana nggak ada peretasan? Ini loh hilang, ini loh bukan aku, ini loh yang streaming ini bukan saya, bukan aku. Masa kalian nggak bisa lihat wajah aku nih? Kan kalian punya fitur pengenalan wajah. Lihat si peretas itu waktu dia streaming, sama nggak? Jauh dia lebih ganteng, dan aku nggak seganteng itu ya kan. Itu artinya itu bukan aku. Kirim lagi, kirim terus sampai akhirnya mereka balas, hai, dengan senang hati, bla 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 bla, kami memohon maaf bahwa channel Anda tidak melakukan pelanggaran. Wah, rasanya tenang gitu kan. Indahnya hari saat bersamamu. Itu balik YouTube, itu balik videonya nggak ada kelihatan, semua jadi pribadi. Terus hanya beberapa jam hilang lagi. Gak masuk akal, cuma beberapa jam hilang lagi, bener-bener gak masuk akal, beneran itu gak masuk akal. Masuk lagi email dari tim itu, halo, Anda telah melakukan pelanggaran bla bla bla, untuk kami menghapus secara permanen lagi. Permanen? Oke. Komplain lagi ke mereka, ke YouTube, tim YouTube. Loh, kok bisa channelku yang sudah ada hilang lagi? Bukannya tadi udah selamat ya kan, udah selamat channel Anda, mohon maaf dan terima kasih atas kesabaran Anda. Komplain lagi, screenshot juga email yang masuk itu, kirim lagi. Itu juga prosesnya lama, 1 minggu mungkin setelah itu. Singkat cerita, akhirnya akun itu kembali kemarin, 2 hari sebelum hari ini, seingat aku. Jadi gimana ngatasinnya sampai ini bisa kembali? Poinnya ini yang perlu benar-benar diingat. Jangan menyerah. Tunggu dulu hari ini, jangan lagi dengarkan kata mereka. Kaulah sang matahari. Itu cuma kuncinya. Jangan menyerah. Kalau kita memang benar-benar nggak melakukan kesalahan, sampaikan kita nggak ada melakukan kesalahan, biarpun tanggapannya nggak seperti yang kita harapkan. Terus saja, tapi sampai itu benar-benar bekerja, sampai itu benar-benar berhasil. So akhirnya channel aku kembali kayak hari ini, tapi masih dalam kekurangan. Iklannya masih belum normal, belum kembali iklannya. Tapi nggak apa-apa lah ya kan, paling nggak si channel ini, si Ahmed ini udah kembali dulu ke dunia digital, dunia YouTube ya kan. Itu balik lagi gimana cara ngatasinya, terus aja ajukan banding sampai benar-benar diterima. Aku juga ngajukan banding cukup banyak, lebih dari 20 mungkin. Karena kuncinya itu jangan menyerah. Terangkan membawamu.
Nah itu jawaban dari butuh waktu berapa lama, sekitar mungkin 2-3 minggu, 1 bulan, sekitar itulah paling enggak. Sekitaran itu, dengan kita terus kirim email. So itu yang mungkin bisa aku sampaikan dalam konten yang beda hari ini. Agak nggak biasa ya, memang benar-benar aku nggak biasa melakukan yang seperti ini. Jadi kalau menurut kalian kurang, ya mohon maaf, nggak bisa seperti orang lain ya kan. Ya aku cuma bisa jadi aku. So lagi, kalau kalian punya pertanyaan yang seputaran tentang channel YouTube, penghapusan permanen, diretas, atau apapun yang berkaitan dengan ini, silahkan kalian bisa komentarin di video ini. Di waktu tertentu aku pasti balas. Itu aja yang aku bisa sampaikan. Sampai jumpa. Kayaknya cukup dulu ya kan. Ada yang nggak jelas kayak tadi aku bilang, ke komentar. Itu aja. So sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye. Tenangkanlah hatimu dari bisikan dan teriakan yang melemahkan hatimu, membuat langkahmu terhenti.